Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. Um, Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Taurus yang single, ini adalah pembacaan untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus yang single ya. Cinta asmara bulan Mei 2022. Waktu aku lagi shuffle, aku ngeliat merasakan ya, merasakan kayak kamu tuh mungkin lagi banyak tanggung jawab, lagi banyak beban ya yang lagi kamu pikul, lagi kamu kerjain. Mungkin kamu ini single ya, mungkin kamu baru berpisah ataupun mengenai residu-residu atau dampak dari perpisahan kamu ini yang perlu kamu selesaikan, yang perlu kamu urus sendiri. Kayak kamu tuh lagi menanggung itu gitu loh. Ini satu hal yang beban yang berat dan kamu lagi berusaha untuk bisa berpikir secara jernih, berpikir pakai logika. Gua harus terus maju walaupun ini berat, gua harus terus maju. Gua nggak boleh ngebiarin perasaan gue ini menginfluence ataupun mengabuti gitu ya. Apa sih mengabuti pikiran-pikiran gue. Gue harus bisa mengendalikan dan mengontrol emosi-emosi gue. Gue harus terus maju ke depan walaupun ini berat. Gue harus bisa jalanin ini dengan kuat gitu. Tapi kalau yang aku lihat rasanya seperti ada mungkin ada orang yang bergantung sama kamu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu waktu kamu lepas dari hubungan kamu jadi single parents ya, ataupun mungkin orang yang dari masa lalu ini bisa jadi ikut memberatkan dari kamu gitu ya, memberatkan kamu maksudnya, ataupun masih berusaha ngeganggu, ataupun masih berusaha ikut campur dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang kamu udah berat tuh kayak ditambah beratin. Ini bisa yang tadi aku cerita ataupun mungkin orang-orang lain ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaannya. Seven of Wands dalam keadaan terbalik ya. Kalau yang aku lihat di sini kamu mungkin lebih memilih untuk diam. Memilih untuk diam di saat orang lain mungkin menyudutkan, memojokkan kamu, menganggap kamu ini itu gitu ya. Kamu lebih ya udahlah, gue diam aja deh gitu. Gua tapi kayak rasanya ini seperti orang yang terus-menerus berkompromi gitu ya, berkompromi, berusaha mengerti, berusaha mentolerir orang-orang lain gitu yang mungkin ada yang intentionnya atau tujuannya tuh nggak baik ke kamu gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat ini ya di sini ini mengenai seseorang yang tidak punya boundaries. Nah di sini kalau yang aku lihat message-nya adalah mungkin kamu sudah mulai harus mempunyai pertimbangan untuk membuat batasan-batasan di dalam diri dan kehidupan kamu. Apa sih yang orang boleh lakuin ke kamu? Apa sih yang orang nggak boleh lakuin ke kamu?
batasannya tuh harus jelas. Kadang-kadang kalau kita tidak memperjelas batasan itu, orang jadi tidak melihat. Dan kadang-kadang kalau kita diem aja, orang nyangkain, oh lu nggak apa-apa gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini seperti rasanya kayak kamu dibully oleh seseorang ataupun oleh orang-orang. Bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, dan lain sebagainya ya. Tetapi kayak kamu tuh kayak ada di pojok gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat ya, kadang yang hanya bukan kadang ya, tetapi orang satu-satunya yang bisa kita handalkan dan yang terbaik untuk mengasihi kita, untuk membela kita, untuk memproteksi kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa melakukan hal itu sebaik kita gitu. Cuman seringkali orang itu menaruh harapan itu kepada faktor eksternalnya gitu loh. Oke, kita lihat lebih dalam lagi. Seven of Pentacles, Knight of Cup dalam keadaan terbalik, dan Six of Pentacles dalam keadaan tegak. Seven of Pentacles. Ini seakan-akan kayak kamu seseorang yang menginvestasikan. Bisa macam-macam ya. Bisa pikiran, perhatian, bahkan sampai materi. Tetapi dia berusaha kayak merawat sesuatu, menanam sesuatu, untuk supaya hal ini berkembang gitu loh, dan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi dengan adanya Knight of Cup dalam keadaan terbalik ini bisa jadi apa yang sudah kamu berikan dan sudah kamu korbankan akan seseorang ataupun terhadap situasi dan kondisi ini, lama-lama tuh kayak bikin kamu tuh ngelihat ini bukan hal yang gue pengen, bahkan mungkin berbalik gitu ya. Dan ini membuat kamu sedih, kamu kecewa. Kamu berusaha di sini Six of Pentacles untuk bisa apa ya, kayak ya ini kayak orang memberikan menjadi provider gitu ya, selalu memberikan. Kamu pengen sesuatu yang imbang, keseimbangan, keadilan gitu loh, ada take and give di situ. Tetapi mungkin buat beberapa dari kamu, akhirnya kalau ini adalah situasi yang gak seimbang, akhirnya apa? Kamu yang berat sendiri, kamu yang terbeban sendiri, kamu yang mengalami ketidakadilan ya. Dan buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah masalah dengan masa lalu, ya kamu sudah berusaha sebaik mungkin, kamu sudah banyak mengorbankan diri kamu, tetapi orang yang sebelumnya bersama kamu tidak memberikan hal yang seimbang, dan kamu mungkin mengalami banyak kekecewaan, akhirnya kamu pisah, dan kamu lagi berusaha ya untuk mendapatkan balance itu kembali di dalam kehidupan kamu. Buat sebagian dari kamu, mungkin kamu sempat dekat dengan seseorang, mungkin kamu sempat punya keinginan atau harapan-harapan terhadap seseorang, tetapi ini seperti tidak ada take and give ataupun tidak berjalan dua arah gitu loh dengan orang ini, dan kamu pengennya ya ada dua arah itu kan ya. Kalau cuma searah ya yang akan kembali lagi timpang gitu ya. Dan akhirnya akan selalu menuntut kamu yang berkorban, kamu berusaha ngertiin mereka, kamu yang selalu berusaha ngasih, kamu yang selalu ini, ya akhirnya nggak enaknya di kamu, beratnya ya di kamu gitu. Knight of Swords di dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu, ini dengan adanya Knight of Cup dalam keadaan terbalik, ada Knight of Swords dalam keadaan terbalik, sesuatu yang kamu usahakan tuh kayak stuck, berhenti di tengah gitu, dan gak tahu gimana caranya nerusinnya atau gimana kelanjutannya.
buat beberapa dari kamu sudah berusaha semaksimal mungkin ya, banyak kali kamu mengalahkan diri kamu, tetapi eh, mungkin ini adalah orang yang sempat kamu dealing gitu ya, mereka tidak bicara lagi mungkin sama kamu, mungkin sudah memblok komunikasinya, tetapi kalau yang aku lihat di sini eh, hasil dari hal-hal yang kamu usaha tanamkan itu tidak bertumbuh, tidak berkembang, ataupun tidak menunjukkan hasil seperti apa yang kamu inginkan. Padahal kamu udah, kalau di sini, kamu udah banyak compromise gitu ya, kamu udah banyak ngalah, udah banyak ngasih, banyak memberi, udah banyak berkorban gitu loh di situ. Two of One. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi pada saat ini kamu sedang punya pilihan, ya. Tapi kamu tidak bisa memilih. Ini bisa jadi mengenai orang, ya. Mungkin ada lebih dari satu orang yang mendekati kamu, tetapi kamu juga mungkin tidak menolak hal tersebut, tetapi untuk apa ya, kayak masing-masing mungkin punya kelebihan dan kekurangannya, dan kamu masih nggak tahu harus milih yang mana dan belum siap untuk memilih yang mana, belum yakin untuk milih yang mana. Kamu ya masih menjajaki gitu ya. Buat sebagian. Ini karena kalau yang aku lihat di sini satu situasi di mana kamu tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa menentukan keputusan, tidak bisa mengambil tindakan gitu ya. Sedangkan di sini kalau yang aku lihat kamu seperti ada di sudut, kayak tersudut, tapi nggak bisa ngelakuin gue harus kemana, gue harus ngapain, itu kayak nggak bisa gitu loh, rasanya kayak nggak bisa. Ini bisa dalam kasus macam-macam ya. Ace of One, dalam keadaan tegap, satu gelora yang baru, satu gairah baru. Nah, eight of One di sini. Iya, ini kalau yang aku lihat lebih kepada seseorang yang mungkin pada saat ini sedang menjajaki sesuatu, mungkin lagi PDKT ya. Cuman dia berusaha belum mau, belum mau itu, tapi kayak untuk mengambil keputusan ini, gue mau apa habis ini tuh masih belum gitu loh. Masih menikmati, masih pengen have fun, masih pengen senang-senang aja. Buat beberapa dari kamu, ya di sini kalau yang aku lihat, kamu tidak mau terburu-buru dan tergesa-gesa. Kamu masih pengen menjajaki situasi dan hal ini ya. Buat beberapa dari kalian ini masih komunikasi, berusaha kenal, berusaha mengetahui masing-masing sisi dan lain sebagainya, dan masih menikmati gitu loh, masih menikmati situasinya. Cuman mau kemananya masih belum bisa ditentukan ataupun masih belum mau menentukan. Buat sebagian dari kamu ini banyak komunikasi ya antara kamu dengan seseorang ini, dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah long distance relationship. Cuman di sini Knight of Cup, kamunya mungkin misalnya contoh kalau teleponan ataupun apa perhatian, ini namanya orang PDKT gitu ya, tetapi untuk memberikan hati gua itu masih belum siap, masih belum mau bahkan. Karena kamu pengen benar-benar yakin gitu ya. Kamu juga tidak mau satu situasi yang belum kamu yakin bahwa ini bisa bisa
bagus, di mana gua tidak harus jadi orang yang memprovide karena mungkin kamu tahu kelemahan kamu ya. Kamu gampang kasihan sama orang, kamu nggak tegaan sama orang, kamu nggak bisa bilang enggak, kamu tahu ya, kita kadang-kadang ada orang yang tahu, ada orang yang tidak mengerti apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, di sini kalau yang aku lihat kamu itu tahu bahwa gue itu orang kalau udah sayang ataupun gue udah suka sama seseorang, baik ini ada dalam bidang percintaan ataupun kadang-kadang dengan orang lain aja, gue tuh paling nggak bisa ngelihat orang lain susah gitu ya. Gue tuh pengen ngasih, pengen nolong, pengen ngeberi, bahkan kadang-kadang walaupun itu buat gue susah, kamu tahu itu dan kamu mau ngelihat dulu bahwa orang ini gitu yang sedang dekat mungkin sama kamu tidak akan membuat kamu tuh menjadi pihak yang akan di apa ya di tidak akan mengalami ketidakadilan ataupun ketidakseimbangan. Nah, ini kamu lagi mau ngelihat apakah orang ini memang tidak akan bikin gue seperti itu gitu ya, tidak akan menyusahkan gue, nggak akan ngebebanin gue, nggak akan memberatkan gue. Nah, ini makanya kamu pengen bener-bener memastikan hal tersebut. Makanya kamu sangat hati-hati. Walaupun mungkin di dalam perasaan kamu ataupun dalam diri kamu tuh ada dorongan-dorongan gitu ya. Dan ini lagi berusaha kamu kendalikan, kamu lagi berusaha bener-bener hati-hati. Kali ini gue pengen bener-bener hati-hati. Cuman tetap kamunya bukan berarti ngeblok, nggak mau sama sekali gitu loh kalau yang aku lihat dari ceritanya. Mungkin pas lagi telepon, mungkin pas lagi cerita-cerita, mungkin dekat-dekat gitu ya. Tapi untuk ke arah yang masuk ke dalam komitmen, kamu lagi. Dan bahkan mungkin buat beberapa dari kamu berusaha menutupi perasaan kamu. Ataupun kamu nggak menunjukkan bahwa kamu punya interest ataupun kamu punya perasaan gitu ya terhadap mereka sampai kamu benar-benar yakin. Itu sih yang aku lihat ya. Oke, ini adalah untuk Taurus yang single. Kita lanjut ke yang berpasangan. Taurus yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara Mei 2022 ya. Semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat ada seseorang yang bingung gitu ya. Bingung gue harus ngapain, gue harus berbuat apa. Bingung akan keputusannya, arahnya mau kemana gitu ya. Mungkin ini yang terjadi di dalam hubungan ataupun ini adalah ya perasaan mengenai orang itu melihat situasi di dalam hubungannya ataupun melihat orang yang ada di dalam hubungan ini bersama dia. Dan aku ngerasain kayak mungkin buat beberapa dari kamu rasanya mungkin ini adalah keputusan antara tetap atau lepas ya, berusaha untuk meneruskan atau berusaha untuk memperbaiki ataupun ya menyerah begitu saja di dalam hubungan ini. Tapi aku rasanya melihat mungkin ada seseorang yang sikap dan tingkah lakunya ini membuat hubungan ini tuh jadi terbengkalai gitu ya. Dan rasanya seperti hubungan yang mati segan hidup tak mau, ngerti nggak? Mungkin di dalam satu pihak orang ini masih pengen berusaha, yang satu lagi baik dari statementnya, baik dari perbuatan dan tingkah lakunya, rasanya sudah tidak ada di situ gitu ya. Ataupun yang tadi udah mengeluarkan statement bahwa gua udah nggak mau sebenarnya gitu ya, ataupun sudah tidak berasa di dalam hubungan ini, ataupun merasakan hubungan ini ya udah kayak mati gitu ya, udah kayak nggak ada rasanya di situ, udah nggak ada gua, udah nggak ada dia gitu ya, ini cuman hanya tinggal status buat sebagian dari kamu. Itu yang aku rasakan, ataupun ini ya punya pikiran untuk mengakhiri tetapi masih bingung gitu ya, masih bingung, mungkin masih ada harapan, mungkin masih ada hal-hal yang pertimbangan-pertimbangan lah ya yang membuat tidak semudah itu gua bisa memutuskan hal ini. Oke, itu yang aku lihat atau aku rasakan di dalam aku men-shuffle kartu kamu. Tapi kita lihat dulu apa katanya tarot ya. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini sebenarnya adalah
energi yang slowly but sure gitu ya, perlahan tapi pasti, tapi sering kali terlihat seperti pasif, tidak ada pergerakan gitu. Dan mungkin ini yang kamu rasakan di dalam hubungan kamu ataupun orang yang bersama dengan kamu. Mungkin di dalam hubungan ini kok kayaknya dia santai-santai aja, kok kayaknya dia nggak ada usahanya, kok kayaknya dia nggak ada upayanya ya. Ataupun ngelihat kok hubungan ini tuh udah kok kayaknya flat aja, nggak ada apa ya, nggak ada gelora-geloranya, ataupun mungkin kok kayaknya di sini-sini aja, nggak maju-maju ke depan gitu loh. Ini bisa jadi seperti itu. King of Swords dalam keadaan terbalik. Nah, ini kalau dua kartu ini bersanding, kalau yang aku lihat di sini, ini mengenai orang yang tidak bisa mengambil tindakan, tidak bisa mengambil keputusan, tidak punya sikap. Dan ini bisa jadi kamu lihat gitu loh di dalam pasangan ataupun orang yang bersama dengan kamu. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kok kayaknya kita tuh begini-begini aja. Katanya kamu mau bikin perubahan, katanya kamu kita pengen ada satu, ya kan di dalam hubungan juga ada, kita punya tujuan, ada punya goal gitu ya, ada punya cita-cita, ada impian-impian. Tapi kok kayaknya kita tuh nggak ke situ-situ. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak berani dia putuskan, ataupun ini merupakan keputusannya, yuk kita maju apa enggak gitu ya, yuk kita, kalau misalnya orangnya yang tegas gitu ya, mundur-mundur, berhenti-berhenti, maju-maju gitu. Nah, kamu mungkin ngelihat orang ini kok kayak nggak kemana-mana gitu loh. Dan orang ini seakan-akan kayak rasanya tuh kayak menyembunyikan sesuatu dari kamu dan kamu merasakan hal tersebut gitu ya. Tetapi kamu pun merasa kayak gue tuh harus hati-hati. Hati-hati dalam menyikapi hal ini, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam misalnya berbicara dengan orang ini. Harus mencari strategi, tetapi gue juga bingung gitu ya, dia maunya apa, dia pengennya apa, perasaannya apa, pikirannya apa, tujuannya apa. Tapi kamu kayak ngerasa orang ini menyimpan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Ataupun kamu merasa dalam satu situasi dan satu hubungan yang tidak pasti. The Lovers dalam keadaan terbalik. Dan King of Cup dalam keadaan tegap. The Lover card dalam keadaan terbalik itu adanya ketidakharmonisan, ada konflik di sini gitu ya. Mungkin antara kalian berdua itu lagi banyak berantem, lagi banyak konflik, tetapi di sini juga bisa jadi ada seseorang yang memang tadi berhubungan dengan apa yang aku rasain mungkin waktu aku lagi shuffle, orang yang mungkin dari sikap dan perilakunya ataupun dari statementnya dia menunjukkan bahwa dia tidak mau hubungan ini, dia tidak mau lagi ada di sini, dia tidak mau ada komitmen ini, dia tidak mau bersama lagi. Mungkin ini juga bisa kamu menyadari dan mengetahui bahwa orang ini memiliki option, memiliki orang lain, memiliki pilihan lain. Ini juga berbicara mengenai orang undecisive, tidak bisa menentukan, kembali lagi kayak yang tadi. Dan mungkin ya ini bisa jadi orang ini punya jalur lain gitu atau punya pilihan lain, tetapi dia tidak mau melepaskan yang ini karena dia tidak bisa memilih. Atau buat sebagian dari kamu, ini adalah hubungan, maksudnya hubungan ini adalah hubungan lain tersebut, di mana dia mungkin harusnya sudah menyelesaikan ya hal-hal yang harus diselesaikan untuk bisa membuat si hubungan ini bisa berjalan dengan sampai ke tujuannya ataupun mencapai cita-citanya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan hal tersebut. Contohnya, misalnya kamu berhubungan dengan orang yang punya hubungan
lain. Dimana mungkin buat mereka hubungan itu sudah mati, hubungan itu sudah tidak bisa lagi ditolong, dia harus mengakhiri hubungan itu, dia punya banyak konflik di situ, dia pengen serius sama kamu. Tetapi dalam perjalanannya kamu melihat dia tidak melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri hal tersebut supaya hubungan kamu bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Atau ini ya bisa jadi ya kamu menemukan bahwa orang itu punya hubungan lain dengan orang lain gitu ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat ada hal yang menghambat hubungan kamu dengan orang ini mencapai tujuannya. Dan mungkin di situ kamu melihat hal ini tuh sangat mengganggu dan membuat hubungan ini jadi tidak harmonis. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin lagi berusaha menenangkan diri kamu dalam menyikapi situasi dan kondisi di dalam hubungan ini, ya. Lagi berusaha melihat secara jernih, memakai logika, tidak membiarkan emosi-emosi kamu mempengaruhi sikap dan tindakan kamu gitu ya, ataupun perbuatan dan keputusan kamu lagi berusaha untuk itu. Cuman kembali lagi, kamu ngerasa orang ini kok kayak tidak bisa memegang perkataannya. Orang ini kok kayak tidak memberikan sesuatu yang nyata gitu loh. Seperti ada yang kamu tidak ketahui, seperti ada yang kamu nggak jelas gitu, seperti ada sesuatu yang ditutupi bisa jadi buat bagian daripada kamu. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik dan Five of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau aku lihat di sini, kamunya mungkin udah diambang kayak kalau lu nggak mau kayak gini loh, kalau lu nggak mau ngambil keputusan, kalau lu nggak mau berusaha benar-benar yang gue lihat ada proof, ada buktinya, gue udah stop gitu loh. Gue udah nggak mau kasih apapun yang lo minta, cintakah, perhatiankah, pikirankah, tenagakah, uang dan lain sebagainya, macam-macam ya tiap orang. Tapi kalau lo tidak mau berjalan ke tujuan itu bersama gue nggak bisa lagi. Nah kamu tuh di sini kayak, ya gue pengen lihat aja sekarang mereka, gue udah cukup ngasih segala sesuatu, gue udah cukup ngasih kesempatan, gue udah cukup ngasih waktu. Nah sekarang gue pengen ngeliat apa tindakannya mereka. Five of Swords, tapi mungkin mereka berusaha berkompromi, berusaha diplomasi. Nah biasanya kalau orang ya masih belum bisa mengambil keputusan, mereka akan berusaha berkompromi untuk stalling, untuk menunda hal ini. Menunda jangan sampai apa yang dia masih mau pegang ini lepas gitu ya. Jadi dia berusaha untuk bisa berdiplomasi agar orang ini tidak mengkat ataupun tidak meninggalkan mereka, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayak kamu tuh udah capek untuk terus berjuang dan capek untuk terus memberikan. Gue udah capek untuk berkorban di sini. Gue udah capek untuk nunggu lu. Gue udah capek untuk ngasih apa yang lu minta. Gue udah capek. Dan gue nggak bisa meneruskan situasi ini terus menerus. Gue pengen ngelihat sekarang elunya gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Gue udah capek berkompromi, mentolerir terus gitu ya, berusaha pahamin terus situasi dan kondisi lo, gue berusaha sabar, gue berusaha nggak ngefight lo, gue berusaha untuk nahan diri, gue berusaha untuk nahan keinginan gue, dan sekarang gue udah capek. Knight of Cup dalam keadaan tegap, Temperance dalam keadaan tegap juga. Ini tuh energi orang yang
kamu nggak tahu. Jadi kayak rasanya gitu ya, hubungan ini tuh kamu tahu ada ketidakpastian di situ, ngerti nggak? Perasaan kamu tuh kayak, iya orang ini ada, tapi gue seakan-akan selalu ada kayak was-was, ngerti nggak kamu? Kayak ada was-was yang dia bisa kapan aja pergi, dia kapan aja bisa ciao gitu ya, dia kapan aja bisa ninggalin gue, karena bisa jadi ya ini orangnya ya iya iya enggak maju-maju mundur-mundur gitu ya, yang kamu nggak bisa memegang, tidak ada sesuatu yang bisa kamu pegang dari orang ini. Nggak ada sih, walaupun udah pernikahan segala macam pun tidak ada yang bisa dipegang gitu ya. Kalau tidak dari orang yang memang punya satu loyalty ataupun punya satu pengertian dan kedewasaan gitu ya, kita nggak akan pernah bisa memegang itu ataupun punya insurance ataupun punya asuransi bahwa mereka akan bersama kita forever and ever gitu loh, nggak bisa. Temperance ya, mungkin buat beberapa dari kamu ini hubungan sempat berantakan ataupun bahkan sempat buyar, tapi habis itu mereka kemudian datang lagi ya, tetapi kamu juga nggak mau mudah untuk memberikan apapun itu yang mereka inginkan, lagi berusaha mungkin apa ya, rekonsiliasi, memperbaiki, membuat hubungan ini bisa berjalan lagi dengan baik, tetapi di sini kayak ya kamu tidak merasa dengan orang ini kamu seakan-akan pijakannya juga nggak solid, nggak bisa memegang perkataannya dia gitu ya. Karena di sini ada temperance lagi mencoba lagi, berusaha memulihkan. Di sini ya cuman berpegang kepada kesabaran kamu gitu. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik, Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Di satu sisi ada orang yang tidak mau berusaha berupaya dan tidak mau memberikan satu tindakan yang real bahwa mereka memang serius, bahwa mereka memang pengen mencapai tujuan di dalam hubungan ini dengan serius, sungguh-sungguh gitu ya. Ini tuh kayak sesuatu yang hanya buah pikir, janji, kata-kata gitu loh. Tapi mungkin buat kamunya kamu belum ngelihat hal yang real yang bisa kamu lihat kesungguhannya, bisa jadi. Ten of Wands dalam keadaan terbalik ini adalah ini tuh kayak kamu mungkin nggak pengen ngambil pusing ya, kamu mungkin nggak pengen terbebani, makanya kamu gue udah cukup ngelakuin itu, gue nggak mau lagi terlalu terbebani dengan harapan gue terhadap hubungan ini dan orang ini, mau pergi silahkan, datang ya udah. Tapi kalau aku lihat dengan Ten of Wands dalam keadaan terbalik, ini seakan-akan seseorang yang sudah punya satu beban ataupun punya satu tanggung jawab, tetapi dia seperti dibebani ataupun diberikan tanggung jawab yang bukan merupakan tanggung jawab dan bebannya dia. Dan mungkin ini adalah hal yang diberikan oleh si pasangan ini kepada dia. Masalah-masalah di hidupnya dia, masalah mungkin yang tadi aku bilang kalau ini adalah dia masih punya hubungan gitu ya, ataupun masih punya prahara dengan orang dari masa lalunya, bisa jadi hal-hal tersebut tuh jadi kayak tanggung jawab kamu dan kamu nggak pengen lagi gitu loh. This is not my things, this is not my responsibilities. Tetapi kamu mungkin sudah sempat kayak ya itu tadi, kamu nggak tegaan orangnya. Nah, nggak tegaan ini adalah titik lemah yang bisa jadi malah dipergunakan orang lain yang punya hidden agenda gitu ya, dan hati-hati akan hal itu. Kamu pun harus benar-benar sabar dan tahu, mengerti jelas
kelemahan kamu apa yang diketahui orang-orang, dan jangan jadikan hal tersebut malah bisa berbalik ke kamu. Maksudnya, saat orang tahu kelemahan kamu dan bisa mempergunakan itu untuk kepentingan dia dan kebutuhannya dia, dan kamu harus peka dan jeli. Kalau ini sudah terjadi, ya kamu pun harus bisa tegas akan keputusan kamu dan tindakan kamu. Karena di sini banyak kompromi. Ini orang yang suka mentolerir, mencoba mengerti. Tetapi akhirnya kadang-kadang dia yang kejerat di situ. Akhirnya dia yang terus-menerus ditaruhin beban. Nah, di sini kalau yang aku lihat sebenarnya kamunya udah nggak pengen gitu loh, nggak pengen terbeban akan hal itu. Kamu hanya pengen melihat bukti bahwa omonganmu dan janjimu ini adalah real, dan kamu harus memberikan bukti itu kalau kamu masih menginginkan sesuatu yang aku beri ini, apapun itu. Nah, ini tuh kalau yang aku lihat ini sempat mungkin pisah ataupun mungkin sempat bermasalah, tetapi ini diupayakan untuk diperbaiki, untuk disambung kembali. Tetapi di sini kalau yang aku lihat kamunya ya kayak ya udah gue bukain pintu tapi gue nggak mau ngapa-ngapain. Kamu hanya mau melihat bukti nyata kalau yang aku lihat di sini ya. Dan kamu tetap, kalau yang aku lihat dengan Page of Pentacles di dalam keadaan terbalik, kamu masih belum ngelihat itu. Apa mungkin yang kamu pengenin masih belum jelas terlihat ataupun secara nyata terlihat dari omongan mereka dan janji mereka. Mungkin janji mau berubah, mungkin janji mau lebih baik, mungkin janji mau mempertahankan hubungan ini, tapi yang kamu lihat mungkin mereka hanya ngomong aja. Nah, kamu juga nggak pengen musingin diri kamu dengan itu semua. Kayak ya udah gue bukain nih hati gue, tapi gue nggak akan ngasih apa yang lu minta. Rasanya tuh kayak begitu. Gue gak akan lagi ngasih apa yang lo minta. Udah cukup. Gue udah cukup. Nah, sekarang gue cuma pengen ngeliat dari sisi lo. Gitu. Itu yang aku lihat. Ya, Taurus. Oke. Di sini aku ngeliat ada energinya Gemini. Aku ngeliat ada energinya Scorpio, Sagittarius, Cancer, Pisces, Capricorn, Taurus, Libra. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Aku hanya baca yang kencang aja. Terima kasih Taurus sudah nongkrong dan mampir di sini. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.